selalu untuk memaksakan diri ingin saya sekolah, tetapi bukan orang tua yang tidak sayang pada anaknya kemungkinan di waktu itu, karena yang pertama untuk bertahan hidup pun juga sudah ya istilahnya udah bersyukur gitu ya. Akhirnya di tahun 2012 saya memberanikan diri sebenarnya di situ. Ya akhirnya tahun 2012 saya bongkar dan alhamdulillah saya ada uang 300.000 waktu itu. Dan di situ saya belikan untuk Iqro, Al-Quran, buku-buku untuk anak-anak. Kebetulan di lingkungan saya di sini memang banyak orang-orang, anak-anak terutama, yang seharusnya memang mereka harus sekolah, ternyata tidak bisa. Dan saya pertanyakan kenapa nih anak-anak ibu nggak sekolah. Ternyata sebagian besar nasibnya sama gitu ya. Jadi anak-anak itu pengen dan ibunya juga memang pengen untuk menyekolahkan anak, tetapi untuk biaya untuk ke sekolah yang di usia PAUD itu, yang di TK dan RA, kebetulan saya RA ya ini, kan lumayan agak mahal gitu ya. Tapi di situ juga saya sangat kebingungan, karena yang pertama, saya kan tidak mempunyai dasar pendidikan. Istilahnya, bagaimana ini nanti ke depan gitu ya. Tapi saya ingin sekali gitu. Jadi istilahnya semua orang kemungkinan yang mempunyai ilmu di bidang itu, ya kita tampung di sini untuk menyalurkan pada anak-anak. Solusi seperti itu sudah ada, tapi tempat yang tidak ada. Saya pertama di masjid waktu itu. Ternyata saya alhamdulillah diizinin. Alhamdulillah saya di situ 2 tahun kalau nggak salah. Yang pertama anak-anak yang di bawah itu sekitar 18 orang. Terus tahun kedua meningkat jadi 25 orang. Nah di situ saya agak-agak kebingungan untuk pembiayaan gitu ya. Jadi, nah terus yang paling bingung lagi di situ saya belum mempunyai kurikulum di waktu itu. Masa sih saya ngajar ke anak-anak dan sama istri kan waktu dulu, karena memang misi saya bukan itu. Saya ingin lingkungan mereka bisa mempunyai pendidikan gitu. Itu yang tujuan saya sebenarnya. Nah udah gitu saya dikontrakin sama temen waktu itu, dapat 1 tahun. Saya sudah nyaman, sudah enak, wah istilahnya udah semangatnya udah full gitu waktu itu. Tiba-tiba habis kontrakan, saya ditagih dengan yang punya kontrakan, saya diusir waktu itu. Saya bingung di waktu itu, ya akhirnya 2 minggu saya berhenti di waktu itu, ya ke orang tua saya bicara, terus ke anak-anak juga sama. Jadi ke orang tua dan ke siswa tuh waktu itu pura-pura saya ada kegiatan dan ada pelatihan guru-guru gitu. Iya, iya. Di waktu itu gimana ya, padahal saya lagi mikir bagaimana cara supaya anak-anak ini bisa tetap gitu untuk melanjutkan belajar. Dan saya selalu untuk kepada Allah minta kekuatan, dan kalau seandainya memang ini banyak mudaratnya, ya udah saya stop di sini gitu. Kalau misalnya ini memang banyak manfaatnya untuk orang-orang, ya tolonglah saya kasih jalan. Akhirnya alhamdulillah sedikit-sedikit ada orang yang membantu di waktu itu. Ya teman-teman saya pun juga ada, mungkin sebagian ada yang tahu ngasih buku apa gimana, karena memang saya juga ingin mempunyai perpustakaan juga di waktu itu. Di 2016 ya ketahuan lah sama media gitu, dan anak-anak semakin banyak yang masuk, dan rumah saya juga di situ dipakai juga gitu. Rumah saya kan cuma 6 meter ke 4 meter tukang cuci mobil, dan selama 2 tahun itu saya dengan istri mencuci mobil. Dan karena memang kita memerlukan untuk pembiayaan anak-anak, karena anak-anak semakin banyak yang masuk, otomatis tanggung jawab saya juga semakin berat untuk bagaimana caranya anak-anak harus saya kasih biaya gitu, istilahnya ya Quran seperti buku segala macam. Jadi kalau saya tanya kenapa kamu nggak bawa ini, saya nggak punya, ya udah saya belikan gitu. Padahal saya belum punya uang sebenarnya, cuma saya selalu yakin nanti saya dapat uang tip lah dari orang-orang yang mencuci mobil gitu. Dengan istri selama 2 tahun itu selalu kalau misalnya pulang tuh jam 2, jam 3 subuh dari Soekarno-Hatta, dari Buah Batu. Apalagi kalau misalnya lagi hujan gitu ya, kita sering ngobrol juga di jalan gitu. Jadi istilahnya ya kita tuh seperti ini, padahal kalau misalnya untuk makan mah kita alhamdulillah ada, tapi ini kan beban gitu. Saya tidak melihat keuntungan gitu, karena emang kita ingin kebahagiaan aja gitu. Kita dengan hidup seperti ini ya kita merasa bahagia gitu. Nah kebahagiaan kita tuh ketika ngelihat anak-anak bahagia, ya kita juga ikut bahagia gitu dengan cara seperti itu. Jadi kalau misalnya habis dari situ, pagi saya berangkat ke kampus untuk parkir itu jam 9 pasti saya sudah ngantuk gitu karena kurang tidur. Ya kemungkinan paling lama juga tidur saya sekitar 2 jam di dalam waktu 2 tahun waktu itu. Jadi alhamdulillah di tahun 2017, nah barulah ada gitu
ada yang ngebantu gimana saya nggak begitu kesulitan untuk butuh kita ikro, ada yang ngasih ikro, dan kita juga memang tidak putus di situ. Kita juga berusaha lagi untuk mencari pekerjaan jadi pembantu juga di Panyawangan. Di situ jadi tiap Rabu dan Sabtu saya pasti di Panyawangan, yang akhirnya ya alhamdulillah bertahanlah sampai saat ini, walaupun memang banyak juga cobaan yang ya istilahnya menimpa saya dan juga keluarga dari mungkin dari tetangga-tetangga, karena mungkin ngelihatnya dari segi casing, dan saya juga istilahnya gimana ya, jadi tidak berani untuk itu karena memang saya selalu untuk berpikir bahwa inilah kekurangan saya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah saya nggak kebayang juga mempunyai tempat gitu. Saya nggak kebayang sama sekali mempunyai tempat. Ternyata Allah memberikan kemudahan yang sangat luar biasa pada orang-orang yang memang mempunyai hati yang mulia untuk menitipkan sebagian hartanya pada saya untuk mengembangkan tempat ini untuk anak-anak. Dan alhamdulillah saya sekarang sangat senang gitu ya, anak-anak bisa belajarnya dengan nyaman. Terus ya fasilitas juga alhamdulillah mereka tidak seperti dulu ya, istilahnya duduk pun juga sangat kesulitan. Ya sekarang alhamdulillah gitu, walaupun memang dibagi 3 jadwal ya cukup lah alhamdulillah gitu ya untuk saat ini. Dan paling ya untuk ruangan-ruangan kelas lagi yang kita sekarang lagi butuhkan gitu, karena memang di sini dibagi 3 jadwal, pagi, sore, dan malam. Dan mungkin saya ingin mempunyai ruangan untuk pelajaran yang lainnya lagi itu sebenarnya. Saya tidak pernah putus asa atau gimana, karena saya selalu saya yakin ini bakal bisa gitu, karena doa orang-orang tuh sangat luar biasa, dan saya kesana aja gitu, fokusnya jadi berapa ratus orang yang selalu mendoakan saya, jadi memang saya fokusnya ke sana aja, ke orang-orang yang selalu mendoakan saya. Berkat istri juga yang sangat luar biasa yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun, sangat luar biasa, karena saya juga tidak bakalan bisa seperti ini tanpa istri saya yang selalu mendampingi dengan pahitnya, manisnya dengan perjalanan ini. Ternyata Allah memberikan kemudahan yang sangat luar biasa pada orang-orang yang memang mempunyai hati yang mulia untuk menitipkan sebagian hartanya pada saya untuk mengembangkan tempat ini untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakaf Salman yang sudah memberikan dan mewakafkan tempat air minum. Ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk siswa-siswa di sini dan juga untuk warga sekitar, juga mudah-mudahan nanti bisa menikmati air bersih tersebut. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur juga mungkin yang menitipkan amanahnya kepada Wakaf Salman. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.